Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi nikmat kesehatan untuk melakukan kegiatan belajar meskipun tidak tatap muka secara langsung. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perbankan syariah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi syariah dan dosen Bapak Rifki Ali Mubarok, SAG, MSI, yang disusun oleh Aji Wahidin Bahtiar, saya sendiri sebagai penyaji pertama, Andreas Artawiguna sebagai penyaji kedua, Atik Murniati sebagai penyaji ketiga, Devi Purnamasari sebagai penyaji keempat, dan Fahmi Maliki sebagai penyaji kelima. Untuk mempersingkat waktu, ada 3 pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu konsep perbankan syariah, yang kedua operasional perbankan syariah, dan yang ketiga yaitu peluang, prospek, dan tantangan perbankan syariah. Baiklah, kita mulai untuk konsep perbankan syariah, di mana di dalamnya ada pengertian perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang diambil atau ditafsirkan dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam itu sendiri. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan sejak sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdirinya bank-bank Islam yang diterapkan bagi lembaga-lembaga komersial swasta ataupun semi swasta dalam komunitas muslim dunia. Baiklah, berlanjut ke yang kedua, ada prinsip dasar dari bank syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik hubungan dengan Sang Pencipta, hablum minallah, maupun hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Ada 3 pilar pokok dasar dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada akidah. Akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga menjadikan keimanan seorang muslim yang melakukan berbagai aktivitasnya di muka bumi ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah. Yang kedua, ada syariah itu sendiri. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah, hablum minallah, dan dalam bidang muamalah, hablum minannas, yang menjadi aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Dan yang ketiga, ada akhlak. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan menjadi ciri dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah, yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, tidaklah sekiranya aku utus kecuali untuk menjadi akhlakul karimah. Baiklah, dilanjut oleh penyaji kedua, oleh Andreas Artawiguna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip untuk bank syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi yang pertama, prinsip pengharaman riba. Prinsip ini tercermin dari praktik pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal-usulnya, sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syar'i. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak. Yang ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana dan nasabah pengguna dana maupun bank. Saya akan lanjut menjelaskan tentang karakteristik bank syariah. Beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakannya dengan bank konvensional adalah
Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana atau pengelola dana. Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ketiga, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Keempat, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Kelima, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Dan yang keenam, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor real, sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi sektor real seperti jual, beli, dan sewa menyewa. Dapat memperoleh imbalan untuk jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Melakukan kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini. Yang pertama, transaksi tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, bukan riba. Ketiga, itu tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. Keempat, tidak ada penipuan atau goror. Yang kelima, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Yang keenam, tidak mengandung unsur judi atau maisir. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai yang pertama, manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Yang kedua, investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagikan hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. Ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana, zakat, infak, sedekah, serta pinjaman kebajikan atau qardul hasan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah, sedangkan penyaluran dana menggunakan prinsip-prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan. Yang kedua, prinsip murabahah, salam, dan atau istithna atau untuk jual beli. Yang ketiga, prinsip ijaroh dan atau ijaroh muntahiyah bitamir untuk sewa menyewa. Yang keempat, prinsip lain untuk sesuai syariah. Laporan keuangan terdiri dari A. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya. Laporan ini meliputi yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, neraca, yang ketiga, laporan arus kas, keempat, laporan perubahan ekuitas. B.
laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Yang C, keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam yang pertama, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. 2. Laporan sumber dan penggunaan dana Corp. D. Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data-data yang tersaji di laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah operasional perbankan syariah. Sistem operasional perbankan syariah yang meliputi aspek penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam operasionalnya, perbankan syariah selalu dalam koridor-koridor prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keadilan, yaitu keuntungan atas dasar penjualan real sesuai dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Kemudian ada universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya ada prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah. Yang pertama ada maisir. Maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering disebut juga dengan perjudian, karena dalam praktek perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang bisa dalam kondisi diuntungkan ataupun dirugikan. Judi dilarang dalam praktek keuangan Islam. Kemudian ada gahar. Menurut bahasa, gahar artinya pertaruhan. Menurut istilah, gahar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau berada dalam kuasa alias di luar jangkauan termasuk jual beli gahar. Misalnya membeli burung di udara, membeli ikan dalam air, dan membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya. Transaksi tersebut bersifat gahar. Gahar merupakan praktek pengambilan keuntungan secara batil. Kemudian ada riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukum dari riba adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang, prospek, dan tantangan perbankan syariah. Yang pertama ada peluang perbankan syariah. Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia mungkin dapat dikatakan sebagai hal yang wajar. Setidaknya ada beberapa alasan yang menguatkan hal tersebut, di antaranya yaitu mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan memeluk agama Islam. Hal ini dapat membuat perbankan syariah berkembang menjadi pesat dan cepat. Apabila seluruh masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memanfaatkan bank syariah daripada bank konvensional. Kedua ada fatwa bunga bank. Fatwa ini menjadikan bank syariah menjadi lebih sehat dan terpercaya untuk melakukan transaksi-transaksi muamalah. Ketiga, menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, MLM syariah, pasar modal, dan obligasi syariah termasuk bisnis hotel syariah. Hal tersebut akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, berkembangnya lembaga keislaman. Berdirinya sekolah tinggi syariah dan ekonomi Islam atau sejumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonomi dan bankir Islam.
Adapun kedua, prospek bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Prospek yang baik ini setidaknya ada 5 hal. Adapun yang ditandai dengan 5 hal itu yaitu jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Sampai saat ini, pasar yang besar itu belum tergarap secara signifikan. Kedua, perkembangan lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah semakin kuat dan pesat, baik S1, S2, S3, dan D3. Dalam 5 tahun ke depan akan lahir sarjana-sarjana ekonomi Islam yang memiliki paradigma, pengetahuan, dan wawasan ekonomi syariah yang komprehensif. Tidak seperti sekarang, banyak yang masih menolak ekonomi syariah karena belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekonomi syariah saat ini. Ketiga, bahwa fatwa MUI tentang keharaman bunga bank bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Pasca fatwa MUI tersebut, terjadi shifting dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah secara signifikan yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia, dalam waktu 1 bulan pasca fatwa MUI, dana pihak ketiga yang masuk ke perbankan syariah hampir 1 triliun. Fatwa ini semakin mendapat dukungan dari para sarjana ekonomi Islam. Keempat, harapan kita kepada sikap pemerintah cukup besar untuk berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Political will pemerintah untuk mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia tinggal menunggu waktu. Lama-kelamaan, mereka akan sadar juga dan melihat keunggulan bank syariah. Adapun kelima, masuknya lembaga keuangan internasional ke dalam jasa usaha perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syariah di Indonesia memang prospektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri. Potensi dana Timur Tengah sangat besar. Dana-dana yang selama ini ditempatkan di Amerika dan Eropa pasca 11 September WTC mulai ditarik oleh investor Arab untuk ditempatkan di Asia. Sedangkan adapun yang terakhir yaitu yang ketiga, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Selain adanya peluang dan prospek perbankan syariah di Indonesia, pasti juga ada yang namanya sebuah tantangan yang harus dipecahkan. Tantangan tersebut pasti terbagi menjadi 2, yaitu tantangan internal dari dalam maupun tantangan dari luar eksternal. Adapun tantangan internal perbankan syariah yaitu pengembangan kelembagaan sampai saat ini dalam perbankan syariah dapat dikatakan belum terlalu mapan. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Dikatakan belum terlalu mapan, masih ada beberapa yang perlu dibenahi terutama dalam hal manajemen, tugas, dan wewenang peraturan dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya juga perlu diperjelas agar kedepannya lebih sinergis. Kedua, sosialisasi. Adapun sosialisasi dan promosi, faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh mengenai perbankan syariah, sehingga perlu diadakan sosialisasi maupun promosi yang menarik, mungkin agar dapat menarik perhatian para masyarakat di Indonesia. Selain itu, adapun perluasan jaringan kantor, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi masih terbilang sangat minim. Serta peningkatan pelayanan, perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya, yaitu prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah biaya administrasi. Sedangkan tantangan eksternal perbankan syariah yang merupakan dari luar, yaitu dukungan pemerintah yang belum penuh. Pemerintah mendukung keberadaan perbankan syariah, tetapi dalam tataran kebijakan dan keseriusan dapat dikatakan masih belum optimal. Kedua, sinisme masyarakat. Tidak terelakkan, masih ada masyarakat yang memandang perbankan syariah dengan senyum sinis. Terjadi mispersepsi seolah bank syariah itu eksklusif.
hanya untuk orang Islam, sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan dan susah prosesnya. Hal itu tentu menjadi tantangan besar bagi bank syariah untuk mengubah pemikiran masyarakat yang memiliki mindset seperti itu, sehingga masyarakat dapat berpikir lebih mengenai bank syariah, bahwasannya bank syariah tidak hanya dapat digunakan oleh orang yang beragama Islam saja, melainkan dapat dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk semua agama pun bisa. Dan itulah peluang dan tantangan yang ada di Indonesia sekarang ini. Mengingat peluang yang ada di perbankan syariah ini cukup besar, maka kita harus bisa sebaik-baiknya memanfaatkan peluang itu. Dan untuk tantangan-tantangan yang ada harus kita hadapi dan pecahkan agar tercipta sebuah solusi yang tepat dan dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada sekarang ini. Saya Fahmi Maliki. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan perbankan syariah. Tantangan perbankan syariah dibagi menjadi dua faktor, yaitu tantangan internal dan eksternal. Di dalam tantangan internal ada 3 unsur, yaitu perkembangan kelembagaan, sosialisasi dan promosi, perluasan jaringan kantor. Dan faktor tantangan eksternal ada 2 unsur, yaitu dukungan pemerintah yang belum penuh, sinisme masyarakat. Kesimpulan dari presentasi makalah di atas, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Bank Syariah memiliki ciri-ciri tata cara yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis, dalam artian jauh dari riba. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.